kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabarnya semua, nak? Semoga tetap sehat ya. Oke, kita kembali ke materi pembelajaran kita, di mana pelajaran kita yaitu tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pembahasannya yaitu tentang diagnosis sistem pendinginan. Nah, minggu lalu kita sudah kembali mempelajari tentang cara kerja dari sistem pendinginan ini. Tentunya saya harapkan kalian sudah mengerti dan paham serta komponen-komponennya. Oke, nah maka kita harus bertanya, bagaimana sih cara mendiagnosis sistem pendingin ini? Baik, kita bahas saja. Nah, yang pertama yang kita periksa atau kita lakukan pemeriksaan diagnosis yaitu adalah pemeriksaan jumlah air pendingin dan kualitas air. Nah, jumlah air pendingin ini biasanya posisinya kurang. Nah, jikalau dia kurang, itu mengakibatkan pendinginan itu kurang maksimal. Berikutnya adalah kualitas air. Kualitas dari airnya bisa kita periksa dengan cara memasukkan jari kita ke dalam saluran dari radiator atas, tutup radiator atas. Nah, periksa ada kotoran atau karat yang bercampur terhadap air tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan kebocoran pada sistem pendinginan. Nah, di sini untuk pemeriksaan ini kita memerlukan alat ukur apa? Ya, pelajaran kelas 1 ya, yaitu adalah alat ukur radiator cup tester, di mana fungsinya adalah untuk mengukur kebocoran sistem pendinginan. Ya, cara penggunaannya saya rasa sudah kita bahas di kelas 1, yaitu menghubungkan alat ukur itu dengan ke radiator langsung, lalu kita pompa. Nah, kira-kira 7-11 bar. Nah, kemudian kita amati kebocoran yang ada atau yang timbul pada radiator dan pada selang-selang radiator. Jikalau ada kebocoran, periksa dan perbaiki. Oke, yang berikutnya adalah pemeriksaan tutup radiator. Nah, pemeriksaan tutup radiator ini juga sama menggunakan alat yang sama, alat ukur sama, yaitu radiator cup tester. Nah, caranya yaitu sama, kita pernah pelajari di kelas 1. Pasang alat tes tutup radiator, berikan tekanan antara 7 sampai 0,75 sampai 1,05 kg per cm kuadrat. Ini disesuaikan dengan spesifikasi pabrik ya. Jika tutup radiator masih baik, katup relief akan membuka pada tekanan spesifikasi. Nah, jika tekanan pembukanya di bawah spesifikasi, tutupnya harus diganti ya. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan fibel. Kehausan dan kerusakan pada fibel akan mengganggu sirkulasi air karena pompa air digerakkan oleh fibel. Pemeriksaan visualnya yaitu adalah keretakan. Kita pemeriksaan terhadap keretakan, kehausan, dan oli yang biasanya terdapat pada fibelnya atau beltingnya. Nah, jika hal tersebut kita temui, maka kita harus menggantinya ya. Lalu tegangan fibel juga ini sangat berpengaruh. Nah, ini pernah dengar nggak? Sebuah mesin itu ada suara bunyi cicit seperti itu. Nah, jika kita bilang itu adalah kipasnya. Ya, tentu saja itu berhubungan dengan sistem pendinginannya, yaitu adalah fibelnya dalam kondisi kendor. Apa efek sampingnya? Itu adalah mengakibatkan pompa tidak akan berputar normal, maksimal, maka mesin akan mati dan cepat panas. Jadi pemeriksaannya adalah kita berikan tekanan 10 kg dengan pulse scale. Nah, ini menggunakan pulse scale ya, dan deteksi fibel adalah 7-11 mm, sama disesuaikan dengan spesifikasi pabrik. Lalu kekendoran pada fibel dapat mengakibatkan slip pada puli ya. Itu juga tadi seperti saya bilang, bahwasanya jikalau dia kendur bisa mengakibatkan kurang maksimalnya mesin tersebut bekerja, sirkulasi pada sistem pendingin tidak bekerja ya.
Oke, berikutnya kipas pendingin yang digerakkan motor listrik. Untuk pemeriksaan kipas pendingin yang menggunakan motor listrik dilakukan pada rangkaian sesuai wiring pada buku manual, ya, yaitu pemeriksaan motor dan pemeriksaan switch temperaturnya. Oke, cukup hari ini materi kita yang kita bahas. Saya harapkan kalian paham dan mengerti. Bagi yang kurang mengerti, silakan dipertanyakan kembali. Dan mana yang sangat perlu, silakan dicatatkan. Oke, begitu saya ucapkan terima kasih. Jaga selalu kesehatannya ya.